Bab 3. Persepsi dalam komunikasi interpersonal. Communication is a skill that you can learn. It's like riding a bicycle or typing. If you are willing to work at it, you can rapidly improve the quality of every part of your life. Brian Tracy. Bab ini membahas tentang pemahaman dalam komunikasi interpersonal secara efektif melalui penjelasan tentang peran keterbukaan, empati, dukungan, sikap positif, dan kesetaraan, beserta penjelasan faktor-faktor yang dapat menghambat komunikasi interpersonal. Manusia tidak akan lepas dari komunikasi, termasuk interpersonal atau antar pribadi yang bersifat verbal atau nonverbal. Kita akan membahas persepsi dan komunikasi antar pribadi melalui proses penyampaian informasi dari satu individu ke individu lain. Onong Ujana Effendi, 2003, 8, menyatakan bahwa komunikasi antar pribadi interpersonal communication menyatakan bahwa komunikasi antara pribadi interpersonal communication adalah komunikasi antara komunikator dengan seorang komunikan. Komunikasi ini dianggap paling efektif dalam hal upaya mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang karena sifatnya dialogis, berupa percakapan dan arus balik bersifat langsung. Pentingnya situasi komunikasi ini bagi komunikator adalah dapat mengetahui diri komunikan selengkap-lengkapnya. Dengan demikian, komunikator dapat mengarahkannya ke suatu tujuan sebagaimana yang ia inginkan. Satu, memahami komunikasi interpersonal. Dalam semua aktivitas komunikasi interpersonal dapat dikatakan berhasil apabila terjadi proses berbagi informasi antar individu dan komunikasi antar pribadi untuk menjalin hubungan sesama manusia. Melalui komunikasi antar pribadi, kita dapat membina hubungan yang baik dan erat, sehingga menghindari dan mengatasi terjadinya konflik antara pribadi. De Vito, 1997, 259, menjelaskan bahwa komunikasi interpersonal memiliki 5 karakteristik yang juga disebut sebagai perspektif humanistik. Kelima perspektif tersebut diyakini De Vito dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi interpersonal. Perspektif pertama, keterbukaan, openness. Keterbukaan adalah adanya kemauan membuka diri, mengatakan tentang keadaan dirinya sendiri yang tadinya tetap disembunyikan. Keterbukaan mengungkapkan reaksi atau tanggapan kita terhadap situasi yang sedang kita hadapi, atau memberikan informasi tentang masa lalu agar tanggapan kita dapat dipahami di masa kini. Keterbukaan juga diiringi dengan umpan balik untuk meminta tanggapan dari orang lain mengenai diri kita atau perilaku kita. Menurut Joe Luft dan Harry Ingham dalam Johnson 1981, hal-hal yang kita ketahui dan diketahui orang lain disebut dengan daerah terbuka. Terdapat bagian yang disebut daerah buta, yaitu hal-hal yang tidak kita ketahui tapi diketahui orang lain. Disebut daerah tersembunyi apabila hal-hal yang kita ketahui dan tidak diketahui orang lain. Kemudian terdapat daerah tak sadar, yaitu apabila hal-hal yang tidak diketahui diri kita, begitupun orang lain, tidak mengetahuinya. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keterbukaan diri menurut De Vito dalam Suciati 2015-33 adalah sebagai berikut. A. Besaran kelompok.
Keterbukaan diri banyak terjadi dalam kelompok-kelompok kecil dibandingkan yang besar. Apalagi komunikasi interpersonal yang hanya terdiri dari 2 orang atau beberapa. Respon dan kontak mata dalam komunikasi antar pribadi akan lebih efektif, sehingga tujuan komunikasi lebih cepat tercapai. Penerimaan dan penyampaian dalam komunikasi antar pribadi lebih cepat dibandingkan kelompok banyak. B. Perasaan menyukai. Orang cenderung lebih membuka diri pada orang lain yang dipercaya. Orang cenderung lebih membuka diri pada orang lain yang dipercaya. Tingkat keterbukaan ditentukan oleh sikap menyukai atau tidak menyukai terhadap orang lain. Karena hubungan antar pribadi umumnya saling menyukai dan disukai, yang berkaitan dengan sikap saling percaya dan mendukung. C. Efek diadik. Burke dan Arthur dalam penelitiannya membuktikan bahwa keterbukaan diri akan lebih akrab apabila dilengkapi dengan tanggapan atas keterbukaan orang lain. Keterbukaan diri bersifat beralasan satu dengan yang lainnya. D. Kompetensi. Orang yang lebih kompeten akan lebih banyak melakukan keterbukaan diri karena memiliki satu hal positif terhadap pribadinya dibandingkan dengan yang tidak kompeten. Kompetensi bisa ditularkan kepada orang lain melalui keterbukaan dan membalas keterbukaan. Sebagai contoh, seseorang yang dianggap sebagai role model atau opinion leader memberikan persepsi yang lebih mudah diterima oleh pengikutnya atau partner sebagai bentuk persepsi yang umumnya dianggap objektif karena berpengaruh terhadap orang lain dan memiliki kompetensi. E. Topik. Kita cenderung membuka diri terhadap suatu topik dibandingkan dengan topik yang lain. Jika topik bersifat pribadi, maka Anda akan berpikir 2 kali untuk mengungkapkan topik tersebut. Seseorang akan menyampaikan persepsi jika topik tersebut bersifat umum dan sesuai dengan karakter lawan komunikasi Anda. Anda akan cenderung terbuka jika membahas topik sepak bola dan yang berkaitan dengan sepak bola dengan teman laki-laki yang sama-sama menyukai bola. Anda mungkin akan membahas topik pribadi mengenai masalah rumah tangga Anda kepada orang tua atau sahabat terdekat. Anda mungkin akan membahas topik pribadi dan yang berkaitan dengan sepak bola dengan teman laki-laki yang sama-sama menyukai bola. Anda mungkin akan membahas topik pribadi mengenai masalah rumah tangga Anda kepada orang tua atau sahabat terdekat. F. Jenis kelamin. Dalam penelitian ditemukan bahwa wanita cenderung lebih terbuka dibandingkan pria. Anda akan sering melihat dan mendengar wanita bergosip dan saling menyampaikan persepsi dibandingkan pria. Wanita yang cenderung lebih mudah terbuka karena dikaitkan dengan perasaan dan mengurangi beban hatinya dengan bercerita kepada orang lain. Berbeda dengan laki-laki yang umumnya kurang terbuka dan lebih cenderung menahan diri untuk bercerita. Anda masih ingat dengan lagu Ada Band yang berjudul Karena Wanita Ingin Dimengerti. Perspektif pencipta lagu dalam mempresentasikan wanita sebagai makhluk Tuhan yang membutuhkan banyak perhatian dibandingkan pria. Dengan bercerita dan terbuka, maka wanita akan memperoleh perhatian dari orang lain. Umpan balik dari orang lain yang memiliki kedekatan hubungan dapat meningkatkan pemahaman diri kita, yakni membuat kita sadar pada aspek diri serta konsekuensi perilaku kita yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Johnson, 1981. Tujuannya agar memberikan informasi konstruktif untuk menolong kita menyadari perilaku kita dipersepsikan oleh orang lain dan memengaruhinya. Umpan balik berkualitas, misalnya ketika kita berperilaku tidak sejalan
atau sesuai dengan harapan kita, sehingga kita dapat mengubah agar lebih efektif. Sebaliknya, akan tidak efektif apabila kita memberikan umpan balik yang salah dan terkesan menyinggung perasaan orang lain. Sebab itu akan membuatnya menutup diri, bersikap defense, bahkan menjauhi kita. Perspektif kedua, empati. Milton J. Bennett menyatakan bahwa imaginative intellectual and emotional participation in another person's experience. Empati adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan diri pada situasi orang lain. Sikap empati mendekatkan pemahaman seseorang terhadap orang lain, sehingga komunikasi antar keduanya terhindar dari saling menyinggung perasaan. Jadi, empati adalah merasakan sesuatu seperti orang yang mengalami. Komunikasi efektif apabila individu saling memiliki kemampuan berempati dengan sesama. Adapun menurut Departemen Agama Republik Indonesia, IRANI 2007, karakteristik seseorang yang berempati tinggi yaitu 1. Ikut merasakan, sharing feeling, kemampuan untuk mengetahui bagaimana perasaan orang lain. Hal ini berarti individu mampu merasakan suatu emosi, mampu mengidentifikasi perasaan orang lain. 2. Dibangun berdasarkan kesadaran sendiri. Semakin kita mengetahui emosi diri sendiri, semakin terampil kita meraba perasaan orang lain. Hal ini berarti mampu membedakan antara apa yang dikatakan atau dilakukan orang lain dengan reaksi dan penilaian individu itu sendiri. Dengan meningkatkan kemampuan kognitif, khususnya kemampuan menerima perspektif orang lain dan mengambil alih peran, seseorang akan memperoleh pemahaman terhadap perasaan orang lain dan emosi orang lain yang lebih lengkap dan aktual, sehingga mereka lebih menaruh belas kasihan yang akan lebih banyak membantu orang lain dengan cara yang tepat. 3. Peka terhadap bahasa isyarat karena emosi lebih sering digunakan melalui bahasa isyarat. Hal ini berarti individu mampu membaca perasaan orang lain dalam bahasa nonverbal seperti ekspresi wajah, gerak-gerik, dan bahasa tubuh lainnya. 4. Mengambil peran, role taking. Empati melahirkan perilaku konkret. Jika individu menyadari apa yang dirasakan setiap saat, maka empati akan datang dengan sendirinya. Dan lebih lanjut, individu akan bereaksi terhadap syarat-syarat orang lain dengan sensasi fisiknya sendiri, tidak hanya dengan pengakuan kognitif terhadap perasaan mereka. Empati berarti mengalami perasaan orang lain seperti perasaan sedih, senang, sakit, terluka, menangis, beserta memahami perspektif orang lain dengan baik yang didasari intelektual individu. Ketika Anda memahami persepsi orang lain dengan baik, itu karena secara intelektual Anda paham akan keadaan dan perasaan orang lain. Anda mengetahui orang lain dari cara berbicara dan berekspresi. Sebagai contoh, ketika teman kita terkena musibah, maka kita akan tergerak hatinya untuk membantu atau menolong karena kita merasakan atau berempati atas musibah yang dialami teman kita. Dengan harapan, jika suatu saat nanti kita membutuhkan pertolongan orang lain, maka orang lain akan senantiasa menolong kita sebagai bentuk menanam kebaikan. Perspektif ketiga, sikap mendukung, supportiveness. Hubungan interpersonal antar pribadi yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung, supportiveness.
Komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Menurut www.kelascinta.com, hubungan yang baik adalah hubungan yang seimbang. Jelas, ini cerita mengenai percintaan. Akan tetapi, sebuah hubungan interpersonal, jika tidak ada keseimbangan satu sama lain, akan tidak efektif. Mengapa demikian? Apabila kita berkomunikasi, yang diperhatikan adalah penerimaan diri. Kita menghargai diri kita dan orang lain. Kita bersikap terbuka dan menanggapi orang lain. Dan dukungan kita terhadap perasaan sedih, senang, kecewa, dan sakit dari orang lain. Memberikan rasa nyaman atas seseorang yang Anda dukung, begitupun sebaliknya. Anda merasa nyaman untuk membicarakan masalah kepada orang lain. Memberikan rasa kepada orang lain sama halnya dengan Anda menghargai dan mendukung orang lain. Persepsi buruk akan muncul dari orang lain apabila Anda fokus terhadap diri sendiri, seperti mengetik pesan singkat di smartphone Anda atau memerhatikan objek lain. Anda bisa memilih tempat terbaik untuk berbicara dan membangun hubungan baik dengan orang lain dengan cara berjalan-jalan atau duduk di satu tempat nyaman untuk berkomunikasi atau bertukar persepsi. Bertanyalah kepada teman mengenai apa yang terjadi dan bagaimana perasaannya. Untuk menunjukkan dukungan, salah satunya dengan membangun rasa percaya bahwa Anda adalah orang yang tepat dan peduli. Dengan begitu, orang lain akan membangun persepsi positif tentang Anda. Gunakan pertanyaan terbuka sebagai pembuka diskusi dan membantu Anda untuk melihat apa yang sedang orang lain pikirkan, seperti apa yang terjadi, apa yang Anda lakukan selanjutnya, bagaimana perasaan Anda. Dengan itu, komunikasi antar pribadi lebih efektif dan Anda dapat menyamakan persepsi dengan orang lain. Untuk merefleksikan lebih banyak rasa empati dan dukungan Anda, dengan mengatakan kembali apa yang sebelumnya orang lain katakan kepada Anda merupakan cara efektif untuk memastikan bahwa Anda mengerti, memahami, dan memberi dukungan kepada orang lain. Bukan berarti Anda mengulangi dengan kata-kata yang sama, tapi Anda mengulangi dengan kalimat yang berbeda dan mengacu pada makna yang sama. Hindari mencela saat orang lain berbicara. Pastikan bahwa Anda memberikan dukungan dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengekspresikan apa yang sedang dikatakan tanpa interupsi. Persepsi individu akan muncul melalui tanggapan dan dukungan kita terhadap orang lain. Diam bukan solusi terbaik dalam menyikapi komunikasi antar pribadi. Biasanya, diam ditunjukkan saat sedang marah atau tidak menerima. Akan tetapi, komunikasi antar pribadi bukanlah diam. Perspektif selanjutnya ialah sikap positif. Positiveness. Apabila seseorang yang berkomunikasi mempunyai sikap negatif, kemungkinan ia akan menyampaikan komunikasi secara negatif juga, dan orang lain akan menerima secara negatif. Sebaliknya, apabila seseorang bersifat positif, maka ia akan berkomunikasi secara positif juga. Bila ini terjadi, maka situasi akan mendorong orang untuk berperan aktif serta mau membuka diri. Sikap kita yang bijak terhadap orang lain akan mendatangkan keuntungan bagi diri kita sendiri. Demikian juga sebaliknya, sikap kita yang tidak bijak dan gagal menghargai atau menghormati orang lain akan merugikan diri kita sendiri. Sikap positif dan negatif memengaruhi hubungan dengan orang lain. Sudah sewajarnya kita berpikir positif dan memandang orang lain dari sisi positif. Berpikir positif akan memotivasi lawan bicara Anda dan kemungkinan besar menumbuhkan pikiran positif dalam diri orang lain. Rasa positif dapat menjadikan seseorang mendapatkan penilaian baik tanpa rasa bersalah, menerima diri sebagai orang yang bernilai bagi orang lain, memiliki keyakinan atas kemampuan untuk mengatasi persoalan,
peka terhadap kebutuhan orang lain, pada kebiasaan sosial yang diterima. Selain itu, dapat memberi dan menerima pujian tanpa pura-pura memberi dan menerima penghargaan tanpa merasa bersalah. Suciati 2015, 56. Sugia dan Soliha dalam Suciati 2015, 56 mengartikan bahwa rasa positif adalah adanya kecenderungan bertindak pada diri komunikator untuk memberikan penilaian yang positif pada dari komunikan. Hendaknya kita menunjukkan sikap positif, dan orang lain pun akan menunjukkan sikap yang sama dan muncul suasana menyenangkan, sehingga pemutusan hubungan komunikasi tidak akan terjadi. Sikap positif selalu beriringan dengan optimis bahwa terdapat rasa percaya diri untuk berhasil. Begitupun yang terjadi dalam komunikasi antar pribadi. Kita bersikap positif atas persepsi orang lain dan beranggapan bahwa ada maksud dan tujuan baik dari orang lain kepada kita. Saya mendapatkan tawaran pekerjaan dari teman baru saya bernama A. Dia mengenal saya dari temannya dan juga teman saya yang bernama B. Si A sangat berhati-hati dan sulit untuk percaya kepada saya, bukan karena saya orang baru, tapi karena saya teman dekat dari si B yang sudah terkenal bermain curang dalam pekerjaan tersebut. Imbasnya pada diri saya sebelum banyak mengetahui mengenai pekerjaan tersebut. Persepsi si A beranggapan bahwa saya memiliki sifat dan karakter yang relatif sama dengan si B karena kami teman dekat dan akrab dan bisa berbahaya untuk pekerjaan yang sama. Pada akhirnya, saya dibatasi dalam pekerjaan dan sulit untuk mendapatkan banyak kepercayaan. Saya berusaha untuk tetap bersikap positif bahwa ini sebuah pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab atas perusahaan dan orang lain tidak akan mudah untuk percaya karena persepsi yang muncul berdasarkan pengalaman dari lingkungan sebelumnya. Setelah pekerjaan berjalan beberapa hari, penilaian si A terhadap saya berubah karena sikap positif yang saya tunjukkan melalui tindakan dan perkataan saat berkomunikasi selama bekerja. Sikap positif membawa saya untuk mendapatkan persepsi positif dari orang lain. Seiring berjalannya waktu, dorongan dan rasa empati terhadap pekerjaan orang lain menjadi faktor penting atas persepsi orang lain terhadap saya. Perspektif kelima, kesetaraan, equality. Komunikasi antar pribadi akan lebih efektif bila suasananya setara. Untuk menentukan komunikasi efektif tercapai sasaran yang dikehendaki, Deddy Mulyana, Eko Heri Susanto, 2010-13, menyebutkan bahwa komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya, orang-orang yang sedang berkomunikasi. Dalam ilmu politik, tokoh politik yang sedang berkampanye akan turun ke masyarakat dan menyetarakan diri dengan status sosial masing-masing individu. Masyarakat akan menghargai, menghormati, merasa diakui keberadaannya, dan bahkan bersimpati untuk mendukung tokoh politik tersebut. Sikap kesetaraan merupakan bagian dari saling menghargai terhadap lawan komunikasi kita dengan tidak menunjukkan diri yang memiliki status sosial lebih tinggi dan lebih baik dari orang lain. Hal ini dapat membentuk persepsi positif dari orang lain terhadap kita karena sikap rendah hati dan saling menghormati satu sama lain. Komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, adanya pengakuan secara diam-diam bahwa kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa keduanya mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan dalam suatu hubungan interpersonal yang ditandai oleh kesetaraan. Sedangkan De Vito dalam Suciati 2015, 76
mencoba memberikan pendapatnya tentang bagaimana membentuk komunikasi yang setara dengan orang lain. 1. Hindarilah kata seharusnya. Pernyataan ini terkesan mendikte orang lain untuk melakukan sesuatu. Ini adalah hubungan yang tidak setara karena menyuruh orang lain tanpa nego. Misalnya, seharusnya kamu tetap menunggu di sini sampai saya datang. Seharusnya kamu tidak bekerja sebelum lulus menjadi sarjana. Menggunakan kata seharusnya sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi untuk berkomunikasi dengan orang lain, menggunakan kata dalam konteks seperti contoh di atas berkemungkinan menimbulkan persepsi negatif dari orang lain yang beranggapan bahwa kita terkesan mendikte atas tindakan orang lain dan tidak menghargai keputusan orang lain. 2. Buatlah permohonan, bukan permintaan. Permintaan terkesan harus dipenuhi dengan nada perintah yang menunjukkan tidak setara. Sedangkan permohonan adalah meminta apabila bersedia. Contoh sebuah kalimat permintaan, ambilkan tas saya. Terkesan tidak setara. Bandingkan dengan sebuah kalimat permohonan, maaf, boleh minta tolong untuk mengambilkan tas saya di sana. Lebih menunjukkan kesetaraan karena tidak menggunakan kalimat perintah dan memohon apabila orang lain bersedia membantu. 3. Menghindari interupsi. Menginterupsi di tengah orang bicara sebaiknya dihindari karena tidak memberikan kesempatan yang sama untuk orang lain berbicara. Komunikasi yang efektif adalah menghargai orang lain untuk menyelesaikan pembicaraan dan tidak menginterupsi sebelum adanya kesempatan berbicara. Lawan bicara Anda merasa lebih dihormati. 4. Akuilah bahwa orang lain memiliki kontribusi dalam berinteraksi dengan Anda sebelum mereka mengatakannya. Sebagai contoh, ketika Anda berinteraksi, Anda mendahului dengan mengatakan, "Saya cukup memahaminya." Pertanyaan yang bagus. Saya tertarik dengan ide Anda, dan sebagainya. Dengan demikian, interaksi berjalan dengan rasa senang karena respon yang tidak terlambat dari orang lain. 5. Pahamilah perbedaan-perbedaan budaya yang mengancam ketidaksetaraan. Perbedaan budaya yang tinggi sering membuat komunikasi tidak setara. Perbedaan budaya yang menyangkut kasta atau status sosial menyebabkan ketidaksamaan budaya, sehingga kesetaraan sulit dipegang. Perbedaan agama bisa menyebabkan ketidaksetaraan komunikasi apabila perbedaan tersebut tidak dipahami dan tidak dipecahkan. Seperti makanan halal untuk muslim yang beragama Hindu tidak makan daging sapi dan seorang pastor tidak menikah. Hal tersebut tidak perlu dipertentangkan dan jalan terbaik hanyalah memahami perbedaan antar budaya untuk menghindari benturan sosial atau konflik. 2. Faktor penghambat komunikasi antar pribadi. Dalam komunikasi akan terdapat hambatan atau halangan yang mengganggu proses komunikasi. Tidak semua komunikasi berjalan mulus. Terdapat faktor-faktor dari individu, faktor yang berkaitan dengan interaksi, dan faktor situasional yang dapat menimbulkan salah komunikasi. Ini berarti setiap individu harus memperhatikan faktor-faktor agar saling memahami maksud pesan atau informasi yang disampaikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Faktor pertama, perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa menyebabkan adanya perbedaan penalaran orang yang menggunakan bahasa tersebut. Menyebabkan adanya perbedaan penalaran orang. Faktor pertama, perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa menyebabkan adanya perbedaan penalaran orang yang menggunakan bahasa tersebut. Bahasa sangat penting bagi kehidupan manusia, maka tidak heran jika banyak perhatian yang ditujukan pada masalah yang berhubungan dengan bahasa. Bahasa sebagai alat verbal untuk berkomunikasi.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, edisi 3, 2005-88, disebutkan bahwa 1. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota satu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. 2. Bahasa merupakan percakapan, perkataan yang baik. Dalam interaksi sosial, kita sering menemukan bahwa yang kita ucapkan tidak dipahami dengan baik oleh orang lain dan bisa menimbulkan perbedaan persepsi. Kegagalan menerima pesan bisa ditentukan dengan beberapa faktor seperti usia, tingkat pendidikan, pengalaman, pengetahuan, budaya, lingkungan, dan lain-lain. Kita akan membahas faktor budaya yang sering menjadi penghambat dalam komunikasi, khususnya komunikasi antar pribadi. Dalam bahasa Indonesia, terdapat persamaan kata seperti aku, saya, kamu, kau, Anda, engkau, yang merupakan persamaan kata yang memiliki arti sama. Penggunaannya berdasarkan kepentingan interaksi dan latar belakang budaya. Begitupun dalam bahasa daerah di seluruh Indonesia, persamaan kata aku dan kamu beraneka ragam dan menjadi bagian dari kebudayaan daerah. Sedangkan dalam bahasa Inggris hanya ada kata I dan you. Bahasa bisa menjadi penghambat komunikasi. That is true. Banyak perbedaan mendasar dari setiap bahasa di dunia. Besar kemungkinan terjadinya salah persepsi jika kita tidak mengetahui bahasa yang digunakan orang lain. Kita akan membahas solusi yang mendasar untuk menghadapi perbedaan bahasa yang berpengaruh terhadap perbedaan persepsi. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang resmi dan telah disepakati bersama bagi seluruh warga negara Indonesia. Kita bisa menggunakan sebagai bahasa umum untuk berkomunikasi dengan orang lain dari berbagai daerah di Indonesia. Kita bisa menghindari kata-kata yang ambigu, memiliki dua arti, untuk menghindari pemahaman makna ganda. Artikulasi perkataan harus jelas untuk menghindari perbedaan sensasi. Ketika terdapat sapu dan sagu dalam ruangan yang sama, kita bisa mengucapkan artikulasi yang jelas seperti Andi, saya boleh minta tolong untuk ambilkan sapu. Jika artikulasi pengucapan sapu kurang jelas, maka Andi akan mendengarnya seperti sagu. Hal ini akan menimbulkan perbedaan sensasi. Berikutnya adalah kita bisa mengatur intonasi suara, karena suara rendah dan tinggi dapat berpengaruh terhadap perbedaan persepsi. Nada tinggi terkesan seperti marah atau membentak. Jangan terburu-buru dalam membentuk persepsi, karena nada tinggi juga berpengaruh oleh faktor budaya. Karena nada tinggi juga dipengaruhi oleh faktor budaya. Di beberapa daerah di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan Indonesia bagian timur, nada tinggi digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi kebiasaan, habits, karena karakter bahasa dan daerahnya masing-masing. Untuk menyimpulkan dan membentuk persepsi, sebaiknya kita melihat karakter orang lain, budaya, dan latar kita sebaiknya kita melihat karakter orang lain, budaya, dan latar belakangnya untuk menghindari persepsi negatif. Sesuaikan kemampuan bahasa kita dengan lawan bicara. Pada halaman sebelumnya, kita sudah membahas kesetaraan dalam komunikasi. Usahakan bahasa yang kita sampaikan dapat dimengerti oleh orang lain. Tentunya setelah Anda mengetahui siapa lawan bicara kita. Ditambah penggunaan kode ataupun bahasa isyarat yang jelas dan bersifat umum sebagai pelengkap yang dapat membantu penyampaian pesan dan informasi. Kita bisa menyesuaikan dengan berbagai bahasa di dunia karena bahasa isyarat
atau bahasa tubuh dapat membantu penyampaian pesan dan informasi. Mempelajari komunikasi lintas budaya menjadi hal yang penting sebagai pengetahuan untuk memudahkan berkomunikasi dan menghindari salah persepsi dengan orang lain dari berbagai daerah di seluruh dunia. Faktor kedua, lingkungan yang terbatas. Budaya. Lingkungan yang terbatas berkaitan dengan perbedaan budaya. Ketika kita berkomunikasi lintas negara, besar kemungkinan latar belakang dan budaya menjadi faktor penghalang komunikasi. Hambatan komunikasi antar budaya ditentukan oleh perbedaan usia, pendidikan, status sosial, posisi ekonomi, agama, atau pengalaman hidup yang jauh berbeda. Dalam hal komunikasi antar budaya, Fisher dalam Mulyana dan Rahmat 2001, 45 juga mengemukakan bahwa selain memandang kedudukan komunikator dan komunikan, faktor lain yaitu pesan juga harus diperhatikan. Pesan ditunjukkan dalam perilaku komunikasi antar budaya, bukan sekedar pesan karena pengaruh folkways pribadi, tetapi pengaruh folkways masyarakatnya. Pesan itu sama dengan simbol budaya masyarakat yang melingkupi suatu pribadi tertentu ketika ia berkomunikasi antar budaya. Dengan demikian, sikap, perilaku, dan tindakan seseorang dalam komunikasi antar budaya bukan merupakan sikap, perilaku, tindakan pribadi, melainkan simbol dari masyarakatnya. Pesan dalam komunikasi antar budaya merupakan simbol-simbol yang di dalamnya terkandung karakteristik komunikator yang terdengar atau terlihat dalam pengalaman proses komunikasi antar pribadi di antara mereka yang berbeda etniknya. Karena itulah, menurut Syekh Rahman dalam Mulyana dan Rahmat 2001, 6-7, untuk mencapai komunikasi antar budaya yang benar-benar efektif, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu 1. Menghormati anggota budaya lain sebagai manusia. 2. Menghormati budaya lain sebagai apa adanya dan bukan sebagaimana yang dikehendaki. 3. Menghormati hak anggota budaya lain untuk bertindak berbeda dari cara bertindak. Dan 4. Komunikator lintas budaya yang kompeten harus belajar menyenangi hidup bersama orang dari budaya lain. Setiap negara biasanya memiliki suatu sistem komunikasi tertentu, seperti budaya barat yang umumnya menganut sistem komunikasi libertarian, yaitu orang-orang berkomunikasi lebih bebas. Negara otoriter mengendalikan masyarakat agar tidak bebas menyiarkan dan mendapatkan informasi. Tentu, perbedaan budaya menjadi faktor yang menghambat komunikasi antar pribadi. Di samping kedua lembaga tersebut, menurut Mulyana 2003-2005, yang juga dapat memengaruhi persepsi kita adalah lembaga pendidikan, sekolah, dan universitas. Komunitas agama, dalam Islam terdapat Sunni, Syiah, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan dalam Kristen terhadap Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta, dan Saksi Yehova. Komunitas etnik, Jawa, Batak, Minangkabau, Sunda, Melayu, kelas sosial, dan partai politik. Demikian juga dalam memandang manusia, bahwa kaum muslim berpendapat bahwa manusia lahir dalam keadaan suci bersih, sementara golongan Kristen berpendapat bahwa manusia itu mewarisi dosa Adam dan Hawa. Sebagian kelompok lagi punya pendapat yang berbeda-beda tentang manusia. Misalnya, ada golongan yang berpendapat bahwa manusia pada dasarnya baik atau pada dasarnya jahat. Dan ada juga yang punya teori yang berbeda-beda mengenai apa yang membuat manusia memiliki watak tertentu. Pandangan manusia mengenai hal ini akan memengaruhi persepsi dari pandangan yang primitif, irasional, ilmiah, hingga yang religius. Melalui pembahasan di atas menunjukkan
bahwa hambatan komunikasi ditentukan oleh perbedaan latar belakang budaya, ras, status sosial, dan agama. Sedikit berbeda dengan hambatan berdasarkan bahasa. Perbedaan latar belakang yang terbatas budaya dapat diatasi dengan solusi sebagai berikut. 1. Kemampuan menerima budaya, cultural adaptation. Kemajuan teknologi mempermudah komunikasi dan penyebaran informasi yang diterima, bisa melalui televisi, radio, internet, e-book, dan lain-lain. Kita dapat mempelajari berbagai macam kebudayaan di era globalisasi melalui media tersebut. Menerima budaya lain adalah bagian dari era globalisasi. Teknologi sebagai sarana untuk mengenal dunia luas, untuk melihat perkembangan dunia. Teknologi sebagai sarana untuk mengenal dunia luas, untuk melihat perkembangan dunia, kebudayaan, informasi, dan isu-isu yang sedang terjadi dari negara maju dan berkembang. Menjadi up to date adalah salah satu kemampuan untuk mengenal berbagai informasi di dunia. Globalisasi sebagai salah satu penyebab unsur-unsur budaya asing mudah masuk atau bertukar ke berbagai negara. Tentunya, tidak semua budaya berdampak positif dan berdasarkan asas Pancasila di Indonesia. Kemampuan menerima budaya juga harus berbanding lurus dengan kedewasaan kita dalam memilah budaya yang patut, wajar, dan bisa diterima oleh lingkungan. Kita mendapatkan ilmu pengetahuan dan tersimpan di dalam ingatan manusia, tetapi kedewasaan kita memahami budaya tidak semata-mata dapat diterapkan di tempat yang sesuai dengan keberadaan masyarakat, tergantung di mana dan dengan siapa kita berkomunikasi. 2. Kemampuan bergaul dan bersosialisasi, social competence. Kemampuan bergaul dan mudah bersosialisasi dengan lingkungan sekitar merupakan upaya untuk mempermudah komunikasi antar budaya. Ketika kita sudah memiliki pengetahuan mengenai budaya lain, ini bisa dijadikan modal utama sebagai topik pembicaraan yang menarik dan sebagai batasan-batasan tindakan kita terhadap orang lain. Kita akan dinilai tertarik dengan budaya lawan bicara karena telah mengetahui berbagai hal mengenai budayanya. Begitupun orang lain akan berbagi cerita mengenai hal-hal yang belum kita ketahui dan membuat komunikasi lebih efektif. 3. Keterbukaan untuk menerima pikiran yang berbeda. Openness to other ways of thinking. Pada halaman sebelumnya, kita sudah membahas mengenai keterbukaan, openness, dan berempati. Kita akan membahas bagaimana cara menerima pikiran yang berbeda dari orang lain. Jika kita telah berpikir secara terbuka, tentu akan mulai berpikir secara menyeluruh, melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang dan positif, dan tidak menatap permasalahan dari satu sisi. Ketika kita memiliki pengetahuan dan wawasan luas, tentu akan membawa kita kepada kesimpulan penyebab timbulnya persepsi dan pola pikir yang berbeda dengan diri kita. Maka dengan itu, kita akan lebih mudah memahami pola pikir orang lain dari berbagai daerah karena pengalaman dan latar belakang budaya yang berbeda. Mempelajari apa yang lawan bicara kita sukai dan tidak sukai, dan penyesuaian diri terhadap kebudayaan. 4. Kemampuan mempelajari berbagai bahasa, language skills. Bahasa daerah di Indonesia dan bahasa asing tentunya akan lebih efektif ketika berwawasan luas untuk mengetahui bahasa daerah dan bahasa asing. Dalam konteks bahasa daerah, kemampuan penguasaan bahasa ini minimal dengan cara memahami percakapan sehari-hari yang sering kita dengar melalui media massa atau orang lain. Kita tidak bisa menguasai semua bahasa daerah. Umumnya, menguasai greeting dalam bahasa daerah. Begitupun kita menguasai bahasa asing, minimal secara pasif yang menjadi bahasa internasional, seperti English, sebagai modal kita berkomunikasi dengan orang lain
dari berbagai negara. Faktor ketiga, hambatan dari penerima. Hambatan, distraction, di sini lebih kepada hambatan dari penerimaan dan hambatan bersifat fisik. Terdapat beberapa hambatan yang terjadi pada komunikan, sehingga komunikasi tersebut tidak berjalan dengan lancar. Seperti lingkungan yang tidak mendukung, tulisan yang tidak dapat dibaca, sinyal nonverbal yang tidak konsisten, gerak-gerik yang dapat mengganggu proses komunikasi, jangkauan suara, dan lain sebagainya. Walaupun gangguan jenis ini tampaknya kecil, namun hal ini dapat menghambat pesan yang sebenarnya mungkin saja efektif dan menimbulkan perbedaan persepsi. Bentuk hambatan lain, seperti penerimaan informasi secara selektif oleh penerima. Komunikan menyaring informasi berdasarkan minat dan kepentingannya, dan mengabaikan informasi yang tidak menarik perhatian penerima atau komunikan, sehingga ini merupakan hambatan fisik dalam komunikasi antar pribadi, organisasi, komunikasi publik, dan komunikasi massa. Dalam berkomunikasi, kita harus memerhatikan minat dan kepentingan orang lain. Tentu, kita tidak selalu menemukan keadaan yang sesuai dengan keinginan kita. Kepekaan menjadi modal penting untuk melihat minat dan kepentingan orang lain. Kondisi lingkungan juga perlu diperhatikan dalam konteks meminimalisir gangguan-gangguan suara dan aktivitas lingkungan sekitar yang menghambat proses penyampaian pesan atau informasi. Kita juga harus memperhatikan waktu yang tepat dalam berkomunikasi agar komunikasi berjalan efektif sesuai keadaan orang lain seperti suasana hati, aktivitas, dan ketersediaan waktu. Jika proses komunikasi tidak pada waktu yang tepat, maka penyampaian pesan tidak diterima dengan baik, bahkan adanya penolakan. Faktor keempat, kelebihan informasi. Mengirim pesan atau informasi menjadi suatu hal yang sulit jika kurang perhatian dan kepekaan komunikator terhadap lingkungan sekitar. Ketika penerima pesan atau komunikan kurang memaknai informasi karena menerima terlalu banyak informasi, hal ini dapat membingungkan orang lain dan tidak mengarah pada pokok bahasan tertentu yang menjadi inti dari informasi yang disampaikan. Menyusun kata-kata dengan baik menjadi modal penting sebagai komunikasi yang efektif dan to the point dengan menentukan langsung ke arah pokok sebuah pesan atau informasi agar informasi dapat diterima dengan baik.